Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri, dan sesuai dengan judul video kali ini ya, kita melanjutkan materi kita terkait dengan pembukaan online shop. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah buat proses jurnal umumnya ya. Namun karena online shop adalah sebuah perusahaan dagang, maka kita perlu membuat jurnal khususnya. Nah, dalam proses penyusunan jurnal khusus ini agak panjang sih durasinya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa mempersiapkan waktu, karena di video kali ini kita tidak hanya membahas terkait dengan proses penginputannya ke jurnal khusus saja, tapi itu nanti akan berhubungan dengan buku besar pembantu dan kartu stok. Jadi ya mungkin ya agak panjang lah. Dan juga seperti biasa teman-teman, materinya, modulnya sudah tersedia di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung download. Dan karena durasi ini panjang teman-teman, saya nanti akan memudahkan teman-teman ya. Saya akan menyusun soalnya mungkin di kolom deskripsi atau di kolom komentar, teman-teman boleh perhatikan. Nanti ada detik-detiknya, jadi teman-teman bisa langsung tekan ke detiknya untuk soal yang teman-teman tidak paham. Ya bisa dikatakan untuk memudahkan teman-teman lah ya. Tentunya supaya lebih efektif dan lebih efisien. Mungkin itu saja teman-teman, jangan terlalu panjang juga karena nanti durasinya panjang banget. Kita langsung saja ke tampilan komputer. Oke teman-teman, ini kita sudah berada di tampilan komputer ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ini adalah file Excel-nya. Di sini ada soalnya, di sini ada jawaban terkait dengan jurnal umumnya yang seperti biasa kita kerjakan di perusahaan jasa ya. Dan ini sudah kita kerjakan di video sebelumnya teman-teman. Kenapa sih kita kerjakan di dalam format bentuk perusahaan jasa? Itu supaya memudahkan kita teman-teman nantinya ya. Tapi ingat, di perusahaan dagang itu dia pakai jurnal khusus, bukan jurnal umum seperti format perusahaan jasa yang kita kerjakan ini. Dan di sini adalah kolom alur. Ini adalah alur yang nanti akan kita kerjakan. Bagaimana sih alurnya setiap jurnal ini? Mungkin ini nanti lebih jelasnya pada saat proses kita kerjakan. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa lebih mengerti apa sih alur ini. Sebelum saya masuk ke proses jurnal khususnya, saya akan kembali ke ringkasan dulu teman-teman. Teman-teman bisa lihat di file Excel-nya ya. Untuk ringkasan ini sebenarnya untuk merefresh kita kembali teman-teman. Ingat, apa sih beda penjurnalan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Kalau perusahaan jasa itu dia hanya ada jurnal umum. Ya, ini saja teman-teman. Kalau perusahaan dagang dia ada banyak jurnalnya. Dia itu ada jurnal khusus, dan di jurnal khusus itu ada banyak lagi jurnalnya. Yang dimana terdiri dari jurnal penjualan, pembelian, jurnal bank jika dia punya bank, jurnal kas masuk, kas keluar, jurnal umum. Ya, ini secara umum ada 6. Tapi di video kali ini, di soal kali ini kita hanya 5. Kita nggak punya jurnal bank. Yang pertama terkait jurnal penjualan teman-teman. Jurnal penjualan ini mencatat apa saja? Jurnal penjualan ini mencatat semua penjualan kredit teman-teman. Ya, jadi kalau dia catat penjualan kredit tentu nanti berhubungan kepada buku pantu piutang dan kepada stok, karena nanti akan ada penjualan atau pengurangan persediaan ya. Karena kan dia jual barang pasti persediaannya berkurang. Terus jurnal pembelian, dia mencatat semua pembelian kredit. Ya, nanti hubungannya ke buku bantu utang dan stok juga. Kalau dia beli pasti menambah stok. Kalau dia jual mengurangi stok. Terus jurnal bank ini semua yang berhubungan dengan bank. Jurnal kas masuk, semua yang berhubungan dengan kas. Tapi kas ya kas masuk. Ya, ada pembayaran piutang, penjualan tunai dan lain sebagainya. Kalau penjualan tunai dia masuk ke kas masuk ya. Tapi kalau penjualan kredit masuk ke jurnal penjualan. Ini teman-teman. Terus jurnal kas keluar juga. Ini yang berhubungan dengan kas keluar. Semua kas keluar catat di sini teman-teman. Terus jurnal gabungan atau jurnal umum. Semua transaksi yang nggak bisa dicatat di kelima jurnal ini maka masuk ke jurnal umum. Ya, seperti pembatalan, kesalahan harga, penyusutan dan lain sebagainya. Penyesuaian ya. Pokoknya kalau semua jurnal di sini nggak bisa dicatat jurnal tersebut maka dibuat di jurnal umum ya. Nah, ini saya mereview ulang sedikit saja teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa nonton video akuntansi perusahaan dagang. Ada itu saya buat videonya terkait perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Tapi ini kita perlu tahu dasarnya teman-teman, karena kalau kita nggak tahu kita nggak bisa lanjut ke soal ini, nanti bakalan bingung. Jadi di video sebelumnya kita sudah mengerjakan jurnal umum ya, ini teman-teman. Tugas kita sekarang adalah memindahkan jurnal umum ini ke jurnal khusus. Jadi kalau misalnya di perusahaan dagang itu sebenarnya nggak usah buat ini lagi teman-teman ya, nggak usah buat jurnal umumnya lagi. Tapi supaya saya itu step by step, maka saya buat dulu jurnal umum ya. Dengan jurnal umum baru kita pindah ke jurnal khusus. Kalau nanti teman-teman bekerja langsung ke jurnal khusus, nggak melalui ini lagi. Kita asumsikan ini adalah usaha teman-teman. Jadi pola pikirnya ini adalah ini usaha teman-teman. Supaya kita itu bisa masuk lagi ke dalamnya teman-teman ya. Jadi sebelum kita mulai ingat, anggap ini adalah usaha teman-teman. Oke, dan anggap nama teman-teman adalah Jessica di sini. Jadi saya mau teman-teman itu bisa punya gambaran. Jangan cuma membahas soal saja teman-teman ya. Kita mulai teman-teman ya. Pada tanggal 20 Juli 2020 ya, Jessica atau teman-teman nih telah memiliki online shop. Tapi usaha ini belum ada pembukuan. Teman-teman udah punya online shop tapi nggak punya pembukuan. Jadi, dikarenakan Jessica membuat pembukuannya, maka Jessica harus melist aset teman-teman. Atau bukan aset saja sih. Dalam arti, semua transaksi atau semua yang berhubungan dengan pembukuan teman-teman harus teman-teman list lah.
kan tentu mau buat pembukuannya ya. Jadi teman-teman list nih, ada kas 1.200.000, ada persediaan 1 juta. 1 juta ini pastinya terdiri dari barang ya. Teman-teman cari lagi, adalah barangnya Nature Republic, lipstick shawl, masker aloe vera, neck cream, dengan total 1 juta. Ini 100.000 5 piece, 50.000 5 piece, 25.000 4 piece, 50.000 3 piece. Ya, teman-teman nanti bisa lihat ya. Totalnya 1 juta. Terus teman-teman juga punya piutang. Ada Tuan A, ini mungkin kerabatnya teman-teman ya. Dia punya piutang 250.000, Tuan B juga 250.000 ya. Nomor bonnya diketahui 018, 019. Hutang juga sama teman-teman. Teman-teman punya hutang kepada Tuan C. Mungkin Tuan C ini adalah supplier teman-teman ya. Sebesar 500.000. Nah, jadi ini sudah teman-teman list. Maka jurnalnya itu adalah kas persediaan piutang pada hutang dan modal. Kenapa jurnalnya ini? Karena kasnya pertama di debit 1.200.000. Ini saya zoom out biar teman-teman bisa nampak. Kas 1.200.000, persediaan 1 juta, piutang 500.000 di debit. Kenapa di debit? Sekian saya jelaskan ya. Karena kan aktiva bertambah di debit ya. Terus hutang 500.000, hutang bertambah di kredit, maka di kredit hutangnya susah 500.000. Sisanya teman-teman modal, karena persamaan dasar akuntansi adalah harta sama hutang tambah modal. Ini saya review kembali lah kenapa ini jurnalnya. Nah, setelah kita mengetahui jurnalnya teman-teman, pertanyaannya, bagaimana cara kita input ke jurnal khusus? Kalau jurnal khusus gimana? Nah, di sini teman-teman, ini kan adalah jurnal penyesuaian awal. Sebenarnya kalau jurnal seperti begini, teman-teman mau input ke jurnal khusus di jurnal kas masuk, ya boleh-boleh saja, karena di sini ada kas masuk. Ingat teman-teman, tadi saya katakan di ringkasan ya, semua transaksi yang berhubungan dengan kas masuk, catatnya jurnal kas masuk. Di sini ada kas masuk sebesar 1.200.000. Maka sebenarnya jurnal ini boleh saja teman-teman catat di jurnal kas masuk, boleh saja ya. Tapi di sini saya buat alurnya itu teman-teman catat di jurnal gabungan, enggak di jurnal kas masuk. Kenapa? Karena ini adalah jurnal penyesuaian atau jurnal khusus atau jurnal yang nggak mungkin kita buat lagi lah di besok-besok hari. Ini cuma jurnal yang kita buat sekali saja. Jadi kalau kita buat di jurnal kas masuk, nanti kita bingung teman-teman atau aneh. Kenapa? Karena jurnal kas masuk itu pada dasarnya itu dia mencatat itu penerimaan uang dari piutang atau penjualan tunai ya, atau pendapatan lain-lain. Dan dia itu nggak pernah mencatat jurnal seperti begini. Ini agak istimewa jurnalnya. Jadi alangkah lebih baiknya kita catat di jurnal gabungan atau jurnal umum. Tapi kalau teman-teman mau catat di jurnal kas masuk itu nggak salah juga ya. Kenapa? Karena nanti di buku besar dia itu sendiri teradjust. Dia nampak nanti, oh ini dicatat di jurnal kas masuk misalnya. Nampak semuanya jelas. Tapi alangkah lebih baiknya kalau jurnal spesial itu kita buat di jurnal gabungan atau jurnal umum. Nah ini jurnal gabungan teman-teman. Kita buat ya jurnalnya ya. Kita catat di sini. Bagaimana cara catatnya? Nah teman-teman lihat nih. Diketahui pada tanggal berapa jurnal ini dibuat? Pada tanggal 20 Juli. Maka teman-teman buat di sini. Jurnal sekarang 20 Juli 2020. Jurnal sebelumnya ini ada kita isi. Nggak ada teman-teman ya. Kenapa nggak kita isi? Karena memang tidak ada jurnal yang mau kita koreksi. Kalau ada jurnal dikoreksi mau isi di sini. Oke. Ini kita buat keterangannya. Keterangan ini adalah jurnalnya. Bagaimana jurnalnya teman-teman? Seperti begini ya. Ini saya copy paste saja teman-teman ya biar cepat ya. Oke. Ini sudah saya copy paste teman-teman. Ini adalah jurnalnya. Di sini teman-teman bisa lihat masih balance ya. Ini balance berarti sudah pas ya jurnalnya ya. Kalau nggak balance berarti jurnal ini belum pas ya. Di sini teman-teman kan pakai Excel ya. Teman-teman boleh membuat NB. Apa sih itu NB? NB itu seperti catatan gitu ya. Nah, catatan apa yang mau kita buat? Tentunya terkait dengan piutang dan hutang. Karena ini piutangnya 500.000 dan hutangnya 500.000 juga. Kita harus men-split teman-teman. Piutangnya itu terdiri dari apa saja? Kita lihat soalnya teman-teman. Nah, ini ada Tuan A dan Tuan C. Teman-teman boleh copy paste di sini. Oke teman-teman, ini sudah saya copy paste. Ini bukanlah sebuah jurnal teman-teman ya. Ini adalah sebuah catatan. Kenapa kita mau buat NB nih? Karena nanti mau kita posting ke buku bantu piutang dan buku bantu hutang. Jadi ini sebuah catatan teman-teman. Persediaan kenapa enggak? Persediaan enggak kita buat di sini NB-nya. Kenapa? Karena itu nanti langsung kita buat ke kartu stok saja. Jadi yang penting ini ada piutang dan hutang. Karena kan persediaan itu bukan buku pembantu. Akun persediaan itu tidak memiliki buku pembantu persediaan ya. Yang adanya kartu stok. Kalau piutang dan hutang itu memang punya buku bantu piutang dan buku bantu hutang. Itu teman-teman ya. Ini saya kembali ke sini. Di sini alur pertama sudah kita kerjakan teman-teman. Jurnal dicatat di jurnal umum atau jurnal gabungan. Yang kedua, tugas kita adalah persediaan diinput ke kartu stok. Nah, ini yang mau kita kerjakan. Ini teman-teman, yang seperti saya katakan tadi. Yang ketiga adalah piutang diinput ke buku bantu piutang, hutang diinput ke buku bantu hutang. Nah, ini juga seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi kita punya 3 tugas teman-teman dari case ini. Kita input dulu teman-teman persediaannya.
Nah, ini adalah tampilan kartu persediaan teman-teman. Kartu persediaan ini sudah saya bentuk formatnya teman-teman ya. Ada Nature Republic, Lipstick Soul, dan lain-lain. Nanti kalau misalnya dia punya produk baru dan di sini nggak punya kartunya, teman-teman boleh buat secara manual ya. Karena kita pakai Excel. Jadi ini boleh fleksibel banget formatnya. Dan di sini saya pakai Vivo teman-teman. Oke, saya kembali ke sini. Di sini kita akan memposting persediaannya teman-teman ya. Persediaannya terdiri dari Nature Republic 100.000 5 piece. Nah, teman-teman buat di sini. Diketahui tanggal 20 Juli 2020 ya. Keterangannya stok awal. Nomor faktur kita kosongkan karena kita ngecek stok ya, omname stok, jadi dia nggak punya nomor faktur. Kuantitinya 5 piece seharga 100.000. Totalnya itu saya pakai rumus saja teman-teman ya. Nah, untuk Nature Republic sudah saya cantumkan, saya kasih warna. Terus Lipstick Soul juga 50.000 5 piece. Nah, ini saya copy paste saja teman-teman ya. Oke, ini juga sudah selesai. Lipstick Soul saya kasih warna. Masker aloe vera 25.000 4 piece. Saya copy paste juga teman-teman ya, biar cepat ya, mempercepat durasi. Oke, sudah selesai juga masker aloe vera. Terus night cream Innisfree 50.000 3 piece. Oke, ini juga sudah selesai teman-teman. Nah, tentu bisa lihat stok dia itu 1 juta. Tentu boleh jumlahkan di sini ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Total 1 juta pas. Nah, di sini kartu stoknya sudah kita posting dan sudah sesuai teman-teman dengan persediaan dia di gudang. Jadi teman-teman kalau punya online shop, tentu bisa lihat, oh kartu stok saya sudah pas ini, sudah sesuai, berarti sudah benar teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai kita kerjakan. Jadi alur kedua saya warnai, sudah selesai kita kerjakan. Yang ketiga adalah piutang dan hutang, diinput ke buku bantu piutang dan buku bantu hutang. Di sini teman-teman kembali lagi ke jurnal gabungan. Ini harus kita input teman-teman. Bagaimana cara inputnya ke buku bantu piutang dan buku bantu hutang? Sebelum saya mulai input, saya refresh kembali. Apa sih tujuan buku bantu piutang dan buku bantu hutang? Jadi buku bantu piutang itu ya tujuannya itu untuk membantu kita teman-teman melihat data piutang setiap customer. Nah itu ya. Kalau buku bantu hutang berarti melihat data hutang setiap supplier. Itulah tujuannya teman-teman. Jadi karena kita mau melihat data setiap customer maupun supplier, maka setiap customer ataupun setiap supplier itu memiliki bukunya masing-masing. Tidak boleh menyatu teman-teman ya. Di contoh ini yang buku bantu piutang, ini ada tuan A, ada tuan B. Jadi bukunya itu terpisah-pisah teman-teman. Dan berisi datanya sendiri-sendiri, tidak digabungkan. Di sini teman-teman, diketahui piutang tuan A itu 250.000, nomor faktur 018. Maka kita catat teman-teman. Pada tanggal 20 Juli 2020, ini bisa jadi tanggal nomor fakturnya bukan tanggal 20 Juli ya, tapi saya anggap di tanggal 20 Juli saja. Nomor faktur 018. Keterangannya kita nggak tahu, jadi kita kosongkan ya. Di sini ada kolom posting dari. Nah, posting dari mana teman-teman? Jurnal ini, jurnal yang kita catat tanggal 20 Juli ini, diposting dari mana? Itu adalah pertanyaan buku bantu piutang ya. Tentu teman-teman lihat di jurnal gabungan ya. Di sini teman-teman. Kode ya, JGB 01. Untuk kode setiap akun, setiap jurnal ya, ataupun setiap nih buku bantu piutang, ini kodenya ini fleksibel teman-teman ya. Ini sesuai dengan manajemen perusahaan. Jadi teman-teman jangan hafal. Oh, kalau jurnal umum kodenya JGB misalnya. Oh, kalau kode bantu piutang itu PIU misalnya. Enggak ya, ini tergantung manajemen. Dan ini saya buat versinya ini menurut saya sendiri. Jadi kalau nanti teman-teman bekerja atau di lembaga pendidikan bisa jadi soalnya berubah. Dan itu tidak perlu dihafal teman-teman. Terus teman-teman lihat nih, piutangnya di mana teman-teman? Di debit. Sebesar 250.000 ya. Ini ya, 250.000 ya. Maka teman-teman buat di sini 250.000. Saldo akhirnya adalah 250.000. Nah, di sini teman-teman kita bisa baca teman-teman. Tuan A pada tanggal 20 Juli 2020 dengan nomor faktur 18 ya. Yang berasal dari jurnal gabungan, dia itu memiliki piutang sebesar 250.000. Saldo akhir Tuan A sampai hari ini ya sebesar 250.000. Dia masih punya piutang sama kita. Nah, inilah cara baca ya teman-teman. Jadi posting dari ini berasal dari. Jadi kalau misalnya dia ada pelunasan, ya teman-teman buat posting dari mana? Dari jurnal kas masuk atau jurnal bank misalnya. Dan kita bacanya itu pada tanggal berapa ada pembayaran. Tentu kalau dia pelunasan itu saldonya di kredit teman-teman ya. Dan akan mengurangi saldonya. Nah, nanti mungkin pada saat pelunasan saya jelaskan lagi. Oke, terus untuk tuan B juga sama teman-teman. Teman-teman buat juga di sini. Tanggal 20 Juli 2020 nomor faktur 019 ya. Posting dari JGB 01 dari jurnal gabungan ya sebesar 250.000. Ini sudah selesai teman-teman posting ke buku bantu piutang, maka di sini teman-teman buat kodenya, posting PIU 01 dan PIU 02. Dari mana nih kodenya? Dari sini teman-teman, nih PIU 01 dan PIU 02. Kenapa harus dibuat kodenya? Supaya kita tahu ini sudah diposting. Kalau kita nggak buat dan miss, nanti impact-nya itu adalah akhir periode, nilai buku pembantu piutang kita dengan nilai piutang kita tidak sama teman-teman, itu impact-nya. Jadi ya disarankan harus perhatikan dengan baik-baik ya kode ini ya. Karena piutang sudah selesai teman-teman kerjakan, kita masuk ke hutang teman-teman. Ini juga sama, kita lihat buku bantu hutang.
Nah, ini adalah format buku pembantu hutang. Ini lebih simpel teman-teman ya. Kalau teman-teman mau buat lebih lengkap lagi formatnya boleh ya. Misalnya tanggal nomor faktur, keterangan, item apa saja dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Itu tergantung kreativitas teman-teman. Intinya format ini semua bisa diubah ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, kita buat hutang tuan C. Ini adalah buku tuan C ya. Teman-teman bisa lihat nomor fakturnya adalah nomor faktur 05. Keterangannya itu adalah kita kosongkan lah ya, karena kita nggak tahu dia beli apa. Posting dari JGB 01. Berapa harganya? 500.000 ya. Nah, teman-teman lihat ya di kredit ya dia saldonya ya. Teman-teman harus hati-hati. Kalau hutang pertama di kredit, kalau piutang pertama di debit. Nah, itu teman-teman harus hati-hati ya. Lihat nih, ini dia di debit saldonya, ini di kredit. Jangan di debit dibuat. Ingat, hutang itu pertama di kredit. Jadi saldonya itu bersifat kredit ya. Dan ini saldonya itu bersifat debit. Oke, sudah selesai teman-teman. Di sini teman-teman boleh buat juga kodenya, tanda sudah posting UD01. Ini berarti sudah selesai teman-teman. Oke, kita sudah menyelesaikan nomor 1 teman-teman. Wow, nomor 1 saja saya rasa durasinya sudah lama banget ya. Ini udah pelan banget teman-teman. Tapi nggak apa-apa, supaya teman-teman lebih mengerti lagi arahnya kemana, saya agak lebih pelan lagi. Kita masuk ke nomor 2 teman-teman. Nah, sampai di sini teman-teman, neraca awal teman-teman atau pembukuan teman-teman sudah terbentuk ya. Jadi teman-teman sudah bisa melanjutkan ke transaksi selanjutnya. Oke, kita masuk ke nomor 2. Pada tanggal 22 Juli, Jessica atau teman-teman nih mendapatkan orderan dari Tuan D atas produk SK2 sebesar 900.000. Transaksi ini didapat dari e-commerce. Jessica tidak memiliki barang tersebut sehingga Jessica menggunakan sistem dropship. Ongkir ditanggung oleh buyer. Pada saat bersamaan, Jessica melakukan proses order ke toko Etude sebesar 850.000 tambah 30.000 ongkir dan langsung membayarnya. Nah, jadi di sini karena Jessica memberikan produk sebesar 900.000 ditambah dia harus membayar ongkir lagi 30.000 duluan ya, diduluankan nanti baru diklaim lagi, maka piutang si buyer itu menjadi 930.000 bukan 900.000 lagi ya. Bersamaan juga Jessica order kepada toko Etude. Di sini teman-teman bisa lihat jurnalnya. Biaya pengiriman di sini bersifat neto teman-teman ya, bersifat neto. Mungkin teman-teman yang masih bingung bisa nonton video sebelumnya. Di sini biaya pengirimannya itu bersifat neto. Kenapa sih bersifat neto? Karena dia itu keluar duluan di kredit ya. Sebenarnya dia itu kan biaya dia, tapi dia keluar duluan, nanti baru diklaim lagi. Jadi nanti itu nilai akhirnya itu adalah 0 ya. Jadi ini biaya pengiriman ini sebenarnya nggak boleh masuk ke bagian kredit. Kenapa dia dicatat di kredit? Ya karena dia bersifat neto. Teman-teman lihat alurnya teman-teman. Alurnya itu adalah jurnal yang ini teman-teman buat di jurnal penjualan. Setelah buat di jurnal penjualan, buat di buku pembantu piutang. Kenapa harus masuk ke buku pembantu piutang? Karena dia itu bersifat piutang. Ingat kalau dia udah berhubungan dengan piutang, pasti arahnya ke buku pembantu piutang ya. Setiap akun yang ada piutang atau hutang itu pasti langsung ke buku pembantu piutang dan hutang. Jangan sampai jurnal penjualan saja. Dan kenapa sih teman-teman kita catat di jurnal penjualan? Kenapa nggak jurnal kas masuk? Karena inilah penjualan kredit, tidak ada hubungan dengan kas. Kalau tadi penjualan tunai masuk ke jurnal kas masuk. Nah ya. Sedangkan ini jurnal kedua. Kenapa sih dia dicatat di jurnal kas keluar? Karena dia berhubungan dengan kas. Ini teman-teman kasnya. Maka dia dicatat di jurnal kas keluar. Kenapa nggak jurnal pembelian? Karena di jurnal pembelian adalah jurnal yang berisi terkait dengan pembelian kredit, bukan pembelian tunai. Oke, di situ sudah jelas teman-teman ya. Kenapa dicatat di jurnal kas keluar dan ini kenapa di jurnal penjualan dan ke buku pembantu piutang. Satu lagi teman-teman, kenapa ini nggak ada buku pembantu hutang? Karena ini adalah pembelian tunai. Kalau dia pembelian kredit, tentu dia akan berhubungan dengan buku pembantu hutang. Oke, ini saya sudah jelaskan alurnya kenapa teman-teman ya. Oke, kita langsung saja kerjakan jurnal yang pertama ini teman-teman. Kita buka jurnal penjualan. Nah, ini adalah jurnal penjualan teman-teman. Tanggal 22 Juli, Jessica menerima orderan. Berarti 22 Juli 2020. Nomor faktur berapa? Teman-teman catat. Nomor orderan nomor 20. Oke. Customer-nya siapa? Teman-teman catat lagi. Tuan D. Nah, berapa piutangnya? 930.000. Kenapa 930.000? Karena ada ongkos kirim yang ditanggung oleh Jessica. Maka penjualan itu sebesar 900.000. Sisanya apa? Biaya pengiriman. Teman-teman lihat nih ya. Ini piutang 930.000, penjualan 900.000, biaya pengiriman 30.000. Teman-teman lihat di sini jurnalnya. Piutang 930.000, penjualan 900.000, biaya pengiriman 30.000. Nah, sama jurnalnya ya. Debit, kredit, kredit. Debit, kredit, kredit. Nah, seperti beginilah cara pencatatannya teman-teman. Dan di sini teman-teman lihat ini sudah balance ya. Oke. Nah, ini adalah proses pencatatannya teman-teman. Di sini ada posting. Ini juga sebagai suatu pengingat ya, bahwa setiap kita catat ini kita harus memposting ya teman-teman. Nah, kita masuk ke buku pembantu piutangnya. Karena ini adalah Tuan D, maka teman-teman cari buku pembantu piutang Tuan D. Nih, sudah ketemu teman-teman.
22 Juli 2020, nomor faktur 020 ya. Nah, ini adalah quantity itemnya. Teman-teman catat di sini, teman-teman. Dia beli apa saja? Produk SK2 900.000. Nah, satu piece produk SK2 900.000. Oke, posting dari mana, teman-teman? Ingat, ini postingan dari mana? Dari jurnal penjualan. Apa kodenya? JPJ01. Teman-teman buat di sini, JPJ01. Di sini ada ongkir juga ya. Teman-teman buat 30.000. Nah, jadi berapa di sini, teman-teman? 930.000. Oke, jadi saldo dia itu 930.000, teman-teman ya. Tuan D punya hutang sama kita sebesar 930.000. Setelah teman-teman input ke buku bantu piutang, teman-teman di sini buat postingannya PIU03. Nah, sudah selesai lah, teman-teman. Ini yang pertama. Alur pertama teman-teman boleh warnai, sudah selesai dikerjakan. Untuk yang kedua adalah di jurnal kas keluar. Kenapa jurnal kas keluar sudah saya jelaskan tadi ya? Karena dia itu pembelian tunai. Kalau pembelian utang maka kita inputnya ke jurnal pembelian. Nah, ini adalah bentuk jurnal kas keluar, teman-teman. Kita bisa lihat ya. Ini adalah bentuknya. Teman-teman catat dulu tanggal ya. Tanggal 22 Juli 2020 ya. Nomor fakturnya berapa, teman-teman? Teman-teman lihat di soal. 06, toko E2D 06. Keterangannya apa? Toko E2D. Nah, kas keluarnya berapa, teman-teman? Kas keluarnya adalah sebesar, teman-teman lihat di soal ya. Kita bayar dia berapa? 880.000, teman-teman. Oke. Terus apa lagi diketahui, teman-teman? Pembelian. Nah, ini pembelian tunai, teman-teman, sebesar 850.000. Terus di sini kan ada biaya pengiriman, teman-teman ya. Teman-teman lihat ya. Di sini ada biaya pengiriman. Tapi di sini, teman-teman, tidak ada namanya biaya pengiriman. Nah, terus bagaimana, teman-teman? Di sini kan ada buku besar ya, teman-teman ya. Ada penjelasan buku besar. Nah, buku besar ini adalah suatu tempat yang bisa kita isi akun apa saja, teman-teman ya. Dan posting ini nanti kita jelaskan terkait dengan kode akunnya. Jadi, karena di debit 30.000 adalah biaya pengiriman, kita buat di sini, teman-teman. 30.000. Postingnya apa? Kode biaya pengiriman adalah BPR. Nah, ini juga kodenya ini adalah kebijakan manajemen ya. Jadi, dengan begitu, teman-teman bisa membaca jurnal ini, teman-teman. Seperti begini. Pada tanggal 22 Juli 2020, ada nomor faktur nomor 6 ya. Toko Etude, kita itu melakukan proses pembelian. Jadi, jurnalnya itu adalah pembelian tunai di debit 450.000, biaya pengiriman di debit 30.000 pada kas keluar sebesar 880.000. Nah, ini, teman-teman, sesuai dengan jurnal ini, teman-teman. Jadi, ini cara baca seperti begini ya, teman-teman ya. Dan inilah kegunaan si buku besarnya. Buku besar ini boleh menginput jurnal apa saja, teman-teman. Yang penting kita buat di sini posting ini adalah kodenya supaya kita bisa membaca jurnalnya. Dan pastikan di sini, teman-teman, ini balance ya. Jadi ini sudah selesai. Nah, pada soal nomor 2 ini, teman-teman, pertanyaannya, apakah tidak ada hubungan dengan kartu stok? Nah, karena kita ada sistem dropship, jadi tidak ada hubungan dengan kartu stok, teman-teman ya. Kecuali tadi kita bukan dropship, ya ada hubungannya. Karena ini adalah dropship, stoknya itu nggak sampai ke toko kita, nggak sampai ke gudang kita, ya tidak ada hubungannya, teman-teman. Ya, jadi kita nggak ada pakai kartu stok di sini. Nah, oke, teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 3, teman-teman. Pada tanggal 23 Juli, orderan Tuan D nomor 20 telah dikirim oleh toko Etude dengan atas nama Jessica. Nah, ini karena sudah dikirim, teman-teman, dia memberitahu kita pemberitahuan. Sebenarnya ini nggak ada jurnalnya, teman-teman ya. Dan nggak ada kita kerjakan sih. Jadi kita langsung lanjut ke nomor 4. Pada tanggal 24 Juli, orderan Tuan D nomor 20 telah tiba. Wah, jadi sudah tiba nih. Jadi si Tuan D sudah cek, udah oke nih. Tuan D pun membayarkan 930.000 kepada Jessica. Sebenarnya bukan dibayar sih, karena kan dia sudah bayar ya, tapi dia mencairkan, udah oke lah. Jadi Jessica mendapatkan uang sebesar 930.000. Dan juga pada tanggal yang sama Jessica melunaskan utang kepada Tuan C sebesar 500.000. Nah, di sini tentu jurnalnya itu adalah kas pada piutang 930.000 ya, dan hutang pada kas sebesar 500.000 karena pembayaran hutang. Nah, tentu bisa lihat di sini ya. Seperti yang saya katakan tadi, jika dia ada hubungan dengan kas, ya, kalau kas masuk, pasti dia catat di jurnal kas masuk. Apalagi terkait dengan pembayaran piutang, sudah pasti masuk ke jurnal kas masuk ya, karena itu adalah ciri khas transaksi jurnalnya. Dan kalau pembayaran hutang, juga pasti jurnal kas keluar. Jadi di case pertama kita catat di jurnal kas masuk, setelah itu kita posting ke buku bantu piutang. Di jurnal kedua kita catat di jurnal kas keluar, setelah itu kita posting ke buku bantu hutang. Oke, kita langsung buat saja. Saya buat yang jurnal kas masuk dulu. Oke, teman-teman, ini adalah tampilan jurnal kas masuk ya. Di sini sebenarnya sudah ada juga, dan ini ada kolom buku besar juga untuk jurnal-jurnal yang tidak ada di sini. Oke, langsung saja. Tanggal 24 Juli 2020, nomor faktur berapa, teman-teman, dilunasi oleh Tuan D? Nomor faktur 020 ya. Nomor faktur 020 dengan keterangan Tuan D, dia itu membayar kepada kita piutangnya sebesar 930.000. Jurnalnya itu adalah
kas masuk pada piutang sebesar 930.000. Nah, setelah kita jurnal teman-teman, ini kan sudah beres ya. Di sini ada kolom posting. Ingat, kalau ada kolom posting, kita posting dia teman-teman ya. Ke buku bantu piutang. Ini Tuan D teman-teman. Di sini buku bantu piutang Tuan D. Tanggal 24 Juli 2020. Nomor faktur 020. Diposting dari mana? Jurnal kas masuk. Apa kode jurnal kas masuk? CKM01. Ini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman catat. CKM01. Terjadi pelunasan sebesar 930.000. Nah, teman-teman lihat di sini 930.000. Dikredit ya. Kenapa dikredit? Ya karena pelunasan. Maka saldo akhirnya adalah 0. Sampai dengan tanggal 24 Juli 2020, Tuan D itu tidak memiliki hutang lagi sama kita, sudah lunas. Kalau sudah lunas, teman-teman boleh punya opsi, teman-teman boleh warnai ya, warna kuning, tanda sudah lunas. Tapi ini opsional, nggak harus, tapi kalau mau juga boleh, supaya tanda kalau ini sudah lunas. Oke, setelah ini teman-teman buat postingannya. Postingannya adalah view 03. Nah, sudah selesai lah tugas teman-teman sampai di sini. Untuk si jurnal kas masuk. Nah, untuk jurnal kas keluar, ya, Jessica ada membayar hutang kepada Tuan C, teman-teman maka catat di sini. Tanggal 24 Juli 2020, ya, nomor faktur 05, ya, Tuan C sebesar 500.000, kas keluarnya ya 500.000, hutangnya berapa? 500.000 teman-teman. Nah, ingat, di sini ada posting. Kalau ada posting, berarti kita buat buku bantu hutangnya, kita posting ke buku bantu hutang. Ini adalah buku bantu hutangnya teman-teman. Teman-teman buat di sini ya, taruh di bawahnya saja mungkin biar lebih rapi. 24 Juli 2020. Nomor faktur 5. Posting dari mana teman-teman? Jurnal kas keluar. Apa kodenya? JKK01. Oke. Di mana teman-teman posisinya? Debit atau kredit? Ingat, apa jurnalnya? Jurnalnya adalah hutang pada kas. Hutang pada kas. Hutang di debit. Berarti di debit 500.000. Teman-teman kurang 0 saldonya teman-teman. Sampai dengan tanggal 24 Juli, saldo Tuan C itu sudah 0 teman-teman. Ya, kita nggak punya hutang lagi sama Tuan C. Nah, ini teman-teman juga boleh warnai, opsional ya. Sangat opsional, kalau mau ya nggak apa-apa, tandanya sudah lunas tagihan tersebut. Setelah selesai diposting ke buku bantu hutang, apa yang teman-teman lakukan? Di sini buat postingannya UD01. Nah, selesai teman-teman. Saya kembali ke soal lagi. Di sini sudah kita kerjakan. Nah, kita kasih warna teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 5. Pada tanggal 27 Juli, ya, Tuan A dan Tuan B membayar piutang kepada Jessica sebesar 500.000, ya, atau 250.000 lah ya, buat nomor 18 dan nomor 19. Karena kita menerima uang dari Tuan A dan Tuan B, maka tentu kas kita bertambah teman-teman ya, sebesar 500.000. Atau ini jurnalnya teman-teman, 250. Kenapa dicatat 2 kali? Karena orangnya berbeda. Nah, di mana teman-teman kita catat? Ingat teman-teman, kalau kita menerima uang tunai atau kas kita bertambah, maka kita catat di jurnal kas masuk. Nah, ini teman-teman ya. Kita catat di jurnal kas masuk, lalu kita mau posting ke buku bantu piutang. Ini adalah alurnya. Saya mempermudah teman-teman ya. Jadi langsung saja kita buat ke jurnal kas masuk. Teman-teman lihat tanggalnya, tanggal 27 Juli ya. Oke, di sini teman-teman buat 27 Juli 2020. Nomor faktur 018 Tuan A sebesar 250.000, piutangnya 250.000. Dan 27 Juli 2020 juga nomor faktur 19 Tuan B sebesar 250.000 dan 250.000. Nah, ini sudah saya buat teman-teman. Setelah saya buat, jangan lupa teman-teman diposting ke buku bantu piutang. Ini teman-teman ya. Berarti di sini tanggal 27 Juli 2020 ya, nomor faktur 18 diposting dari mana? Dari jurnal kas masuk ya teman-teman ya, 01. Ingat, posisinya di mana? Kas pada piutang. Maka piutangnya dikredit 250.000. Oke, ini selesai. Dan ini juga saya copy paste saja teman-teman ya, biar cepat. Oke. Nah, teman-teman boleh kasih warna, tanda sudah lunas, opsional ya ingat, tapi dengan dikasih warna kita bisa nampak lebih gampang. Oh, ini sudah lunas, gitu teman-teman. Oke, sudah selesai. Di sini teman-teman buat PU01, PU02. Oke. Dan ini balance ya. Sudah selesai teman-teman, kita kerjakan. Nah, di sini saya tambah sedikit teman-teman ya. Di sini supaya teman-teman punya gambaran kenapa sini saya pisah Tuan A dan Tuan B. Kalau saya gabungkan Tuan A dan B satu baris, teman-teman nanti pasti bingung bagaimana cara postingnya ya. Dengan kita pisah kan kita bisa buat nih PU01, PU02. Nah, itulah alasannya teman-teman. Kita catat jurnal ini 2 kali. Kita nggak buat langsung kas pada piutang, kita gabungkan. Tapi kita catat per customer. Inilah tujuannya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 6 lagi. Pada tanggal 28 Juli, Jessica membeli pulsa internet untuk usahanya sebesar 100.000. Nah, kalau membeli pulsa internet sudah pasti jurnalnya itu adalah beban pada kas ya. Nah, ini teman-teman, beban internet pada kas. Karena
kasnya keluar, sudah pasti kita catat di jurnal kas keluar. Oke. Ini adalah format jurnal kas keluar. Berarti tanggal 28 Juli 2020. Nah, ini nomor fakturnya kalau ada tentu boleh isi ya, mana tahu ada counter atau dari internet banking ada nomor fakturnya tentu boleh isi. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa, kosongin saja. Keterangannya beban internet ya, atau biaya internet, atau kalau lebih detail lagi bisa saja ya biaya Telkomsel misalnya, biaya Speedy misalnya ya. Ya teman-teman boleh pakai kreativitas teman-teman lah, atau bisa dikatakan juga bagaimana kebutuhan teman-teman supaya lebih detail lagi. Itu semua kembali ke manajemen. Nah, berapa nominalnya? Sebesar 100.000 teman-teman ya. Di sini kan tidak ada beban internet ya, ingat teman-teman. Maka kita pakai fitur si buku besar di debit 100.000. Kita cari kode biaya internet. Apa kode biaya internet? Kodenya adalah BIN. Nah, ini juga kodenya ini adalah kita buat sendiri teman-teman ya, peraturan manajemen ya. Jadi cara bacanya itu adalah biaya internet di debit 100.000 pada kas sebesar 100.000. Nah, beban internet atau biaya internet lah. Oke teman-teman, sudah selesai ya, kita kerjakan ya untuk yang ini ya. Saya kasih warna, masuk ke nomor 7 teman-teman. Pada tanggal 29 Juli, Jessica kembali mendapatkan orderan dari pelanggan Instagram nomor 21. Pelanggan membeli 1 piece Nature Republic, 1 piece lipstick, 2 piece masker, 4 piece produk Lineage. Nah, tentu bisa lihat di soalnya. Karena Jessica tidak memiliki produk Lineage, maka Jessica memesan kepada toko Etude. Ini nomor bornya 07 ya. Harga 37.500. Jadi totalnya itu dia membayar 185.000. Dan pelanggan juga membayar pada saat itu juga. Nah, ini di sini nggak pakai e-commerce, tapi si Jessica ini yang saya jelaskan pada video sebelumnya teman-teman ya. Jessica ini dia itu membayar 2 kali ongkir. Meskipun si customer menanggung ongkir, tapi ingat, Jessica juga memesan barang kepada supplier dan dia tanggung ongkirnya. Jadi Jessica di sini membayar ongkir 2 kali. Maka teman-teman, berdasarkan case ini, jurnalnya itu adalah yang pertama itu tentu dia tuh mendapatkan uang dari pelanggan Instagram sebesar 515.000 teman-teman. 480.000 totalnya itu dan 35.000 ongkir. Maka jurnalnya itu adalah kas 515, penjualan 480.000, biaya pengiriman 35.000. Itu adalah jurnal yang pertama. Ini adalah jurnal yang terkait dengan proses penjualan dia kepada pelanggan Instagram. Lalu jurnal kedua itu adalah proses dia itu melakukan proses pembelian kepada toko Etude karena dia nggak punya produk Lineage sebesar 185.000 ya. Maka jurnal itu adalah pembelian 150.000, biaya pengiriman 35.000, kas 185.000. Nah, ini teman-teman. Di sini biaya pengiriman ini bersifat neto, tapi kepada jurnal yang ini teman-teman, jurnal nomor 8 ya. Pada saat dia itu mau bayar kepada pihak ekspedisi. Jadi dia itu bersifat neto di sini. Ini bersifat neto, saya kasih warna. Sedangkan ini pure adalah beban pengiriman yang dikelola oleh Jessica ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini mungkin kalau teman-teman kurang paham, boleh nonton video sebelumnya ya. Oke, jadi langsung saja kita buat dulu jurnal yang pertama ini teman-teman, terkait dengan dia menerima orderan dari pelanggan Instagram. Karena dia itu memperoleh uang secara tunai atau penjualan tunai, maka kita catat di jurnal kas masuk. Karena ini teman-teman, kasnya langsung bertambah. Kalau tadi penjualan secara kredit atau dengan e-commerce, kita catat di jurnal penjualan, karena itu nanti berhubungan dengan buku bantu piutang. Pada tanggal 29 Juli 2020, ya, nomor faktur 21, ini teman-teman. Di sini saya buat pelanggan Instagram. Oke, kas masuknya berapa teman-teman? 515.000 ya. Penjualan tunai sebesar 480.000 ya. Terus ada biaya pengiriman yang bersifat neto sebesar 35.000. Di sini tidak ada biaya pengiriman di kredit teman-teman. Maka ingat, kita pakai fitur buku besar. Oke, 35.000 BPR, biaya pengiriman. Maka bacanya ini adalah kas 515 pada penjualan tunai 480.000 dan biaya pengiriman 35.000 ya, sesuai dengan ini teman-teman. Oke. Setelah teman-teman buat jurnal ini, apakah sudah selesai? Belum teman-teman. Di sini sebenarnya teman-teman, ini opsional ya. Ini saya kasih informasi sedikit saja. Pada jurnal penjualan saya teman-teman, saya ada buat satu kolom di sini penjualan tunai. Ini sebenarnya bukan jurnal teman-teman. Banyak yang bertanya kepada saya, "Bang, kenapa sih kalau penjualan tunai itu Abang catat di jurnal penjualan, padahal kan di jurnal penjualan itu hanya mencatat terkait dengan penjualan kredit?" Iya benar teman-teman, benar banget. Secara jurnal. Tapi secara catatan pembukuan, sebenarnya kita itu perlu membuat catatan. Kenapa? Karena yang namanya perusahaan itu kan nomor fakturnya berurut. Tentu bayangkan ya, kalau misalnya di sini nomor 20 penjualan kredit, 21 penjualan tunai saya nggak catat, 22 penjualan tunai nggak catat, tiba-tiba 23, kita bakalan bingung teman-teman. Ada kemungkinan nomor faktur miss atau nggak tercatat gitu. Jadi bisa suatu tindakan fraud lah bagi karyawan. Itu sebabnya itu teman-teman, mau penjualan kredit maupun penjualan tunai, saya catat di jurnal penjualan. Tapi itu opsional. Dan untuk penjualan tunai itu bukan bersifat jurnal, merupakan bersifat catatan. Ini saya kasih contoh teman-teman. Kita ada penjualan tunai nih teman-teman ya, di tanggal 29 Juli.
Maka tonton catat 29 Juli 2020 nomor 21 pelanggan Instagram. Tonton jangan catat di sini. Ini kan jurnal ya. Jangan catatnya di sini. Berapa tonton penjualan tunainya? Sebesar 450.000. Ini kolom ini teman-teman tidak berhubungan dengan proses penjualan ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Ya. Tapi ini berhubungan dengan jurnal kas masuk kita di sini. Nah, jadi ini dengan ini harus klop. Kalau tidak klop berarti ada kesalahan mungkin. Nah, inilah tujuannya teman-teman ya. Dan juga ini non-fakturnya itu jadi berurut teman-teman. Jadi kalau kita mau cek transaksi dari non-faktur, kita itu cuma perlu buka jurnal penjualan. William, coba cek dulu non-faktur 21. Seandainya kalau saya nggak catat ini, ya saya bakalan cek di jurnal penjualan, nggak ada, terus saya cek di jurnal kas masuk. Jadi double cek. Tapi dengan adanya ini, ya, dan berurut, saya bisa langsung cek di jurnal penjualan. Oh, ada Pak. Itu adalah transaksi penjualan tunai misalnya. Nah, saya langsung tahu. Inilah tujuannya teman-teman. Jadi, penjualan tunai yang saya catat di jurnal penjualan bukanlah jurnal, melainkan catatan teman-teman ya. Ini saya garis bawahi. Jadi, ini teman-teman bisa lihat. Oke, ini sudah saya buat. Nah, terus teman-teman, ini kan penjualan ya. Jadi, ingat kalau kita terjadi penjualan dan bukan dropship, pasti kartu stok kita berpengaruh. Jadi, nanti ini akan mempengaruhi kartu stok ya. Tapi, saya belum ke kartu stok dulu teman-teman. Ya, saya buat jurnal yang kedua dulu teman-teman. Kita ke jurnal kas keluar supaya nanti sekaligus saja kartu stoknya supaya teman-teman lebih paham. Di sini ini adalah format jurnal kas keluarnya. Teman-teman boleh langsung isi kolom yang tersedia ya. Toko etude. Ini jangan lupa nomor faktur 7. Kas keluarnya berapa teman-teman? 185.000 ya. Di mana pembelian tunainya 150.000 dan 35.000 adalah biaya pengirimannya. Nah, BPR teman-teman ingat ya, biaya pengiriman. Jadi bacanya itu adalah pembelian tunai 150.000, BPR biaya pengiriman 35.000, pada kas keluar 185.000. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Ini juga sudah balance. Untuk jurnal sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah kita masuk ke kartu stoknya teman-teman. Nah, kenapa kita mau input kartu stok? Ya dong, kita mau jual barangnya ya. Meskipun teman-teman ini kita belum packing ya, maksudnya packingnya itu kan kita mau nunggu dulu produk dari si toko Laneige ini ya. Dan kita juga sebenarnya mengirimnya pada tanggal 30 Juli. Tapi sebenarnya teman-teman, untuk pembukuan nggak masalah ya. Stok itu kita catat duluan. Meskipun fisik kita belum berkurang. Di sini saya kasih penjelasan sedikit. Sebenarnya nggak masalah kalau kita itu yang namanya pembukuan itu mencatat lebih cepat dulu. Yang namanya stok pembukuan berbeda dengan fisik itu bisa saja terjadi teman-teman. Tapi biasanya itu terjadi memang karena ada faktor seperti begini. Ketika muncul invoice, biasanya itu pembukuan itu langsung mengurangi stoknya ketika terjadi penjualan. Tapi fisik belum tentu berkurang teman-teman. Kenapa? Karena ya nggak mungkin dong hari ini muncul invoice langsung barangnya itu langsung hilang berpindah ke tempat customer. Pasti kan mereka itu punya prosedur ya. Mau packing dulu, ya sudah packing, nengok jadwal pengantaran baru diantar. Hal itu bisa saja terjadi teman-teman ya. Dan juga sama sih soal ini teman-teman. Soal ini kita sudah menerima orderannya, tapi kita belum antar. Kita antarnya tuh pada tanggal 30 Juli. Sebenarnya teman-teman tuh punya opsi. Apakah teman-teman mau mencatatnya di tanggal 30 Juli ya, pada saat pas dia keluar di gudang baru teman-teman catat di kartu stok, atau teman-teman pada saat terjadi penjualan ini sudah mulai mencatat di kartu stok. Sebenarnya itu nggak masalah, itu kembali ke teman-teman. Itu nggak gitu berpengaruh. Karena kenapa? Meskipun nanti dia terjadi selisih, akan ada titiknya itu dia tuh menjadi pas gitu ya. Dan kalau teman-teman mau opname stok pada saat itu juga, teman-teman bakal gampang nge-tracknya. Oh, ini harusnya udah keluar, teman-teman bisa langsung sisihkan barangnya. Dan di video kali ini ya, saya langsung asumsikan saja, kita langsung mencatatnya saja secara pembukuan. Meskipun secara fisik barang tersebut belum berkurang teman-teman. Ya, tapi saya asumsikan melalui versi pembukuan itu sudah berkurang. Di sini teman-teman lihat ya, karena di sini barangnya kurang, pastikan teman-teman pertama kali itu menambahkan dulu produk yang dia beli. Kan di sini teman-teman sudah tahu ya, oh barangku kurang, maka saya harus mencantumkan dulu barang yang saya beli pada toko etude meskipun barangnya belum datang. Karena kalau misalnya teman-teman langsung mengkurangkan 4 piece produk Laneige ini yang teman-teman nggak punya, maka stok teman-teman menjadi minus. Kan nggak mungkin ya stok minus ya. Maka itu teman-teman pertama kali mencatat dulu produk si pembelian kepada si toko etude. Teman-teman ada membeli produk Laneige kepada toko etude sebanyak 4 piece. Maka teman-teman catat di sini. Tanggalnya teman-teman boleh buat tanggal pembelian ya. Toko etude nomor faktur 7. Kuantitinya itu adalah 4 piece, harga 37.500. Maka totalnya itu adalah 150.000 ya. Nah, ini teman-teman boleh cantumkan dulu. Nah, jadi dengan kata lain, untuk yang toko etude teman-teman sudah mempostingnya ke kartu stok ya. Meskipun barangnya belum datang, tapi nggak apa-apa, teman-teman buat catatan dulu. Yang penting di pembukuannya itu sudah teman-teman cantumkan atau sudah di-post. Selanjutnya teman-teman, baru kita kurangkan barang-barang yang mau kita keluarkan ini. 1 piece Natura Republic Aloe Vera.
Nah, di sini berarti kita ada penjualan tanggal 29 Juli 2020 ya kepada pelanggan Instagram. Nah, fakturnya berapa? 21. Keluar satu piece seharga 125.000. Ingat teman-teman, kita pakai Vivo, maka karena ini produknya cuma satu harga ya langsung saja ya 400.000. Totalnya itu menjadi 400.000 teman-teman. Oke, ini untuk Natur Republik. Stok kita itu sisa 4 piece ya. Karena yang satu piece itu sudah teman-teman pisahkan dari tempatnya ya. Meskipun belum diantar, tapi secara pembukuan kita sudah memisahkan, dan secara fisik juga sebenarnya teman-teman sudah mulai mengancang-ancang atau sudah dikatakan sudah mulai proses persiapan lah untuk di packing. Nah, terus apalagi teman-teman? Lipstick Soul satu piece 75.000. Ini saya copy paste saja biar cepat teman-teman ya. Oke, berarti stoknya sisa 4 teman-teman ya. Harga 50.000 dan nominalnya itu adalah 200.000 untuk Lipstick Soul. Oke. Nah, ini juga satu piece juga udah teman-teman pisahkan. Oke. Kita lanjut lagi ke produk selanjutnya. Dia menjual 2 piece masker aloe vera harga 30.000. Ini saya juga copy paste saja teman-teman ya. 2 piece harga 30.000. Oke. Berarti stok dia tersisa berapa teman-teman? Tersisa 2 piece harga 25.000. Nah, mungkin saya sini teman-teman masih paham lah ya, karena ini kan adalah sistem metode penilaian persediaan. Dan juga teman-teman, sebenarnya di sini teman-teman bisa lihat marginnya ya. Dalam arti gini teman-teman, kita contoh saja masker aloe vera. Teman-teman masuk itu harga 25.000, teman-teman keluar 30.000 ya. Jadi kalau misalnya di sini harga 20.000, teman-teman bisa tahu ya kalau teman-teman rugi. Tapi di sini kan teman-teman bisa melihat kalau ini ada marginnya, teman-teman masih untung sebesar 5.000 per piece. Jadi ini kartu stok ini sebenarnya berguna juga untuk kita itu bisa menghitung margin kita. Atau kita tahu lah kita itu masih untung. Dengan kata lain menghindari kesalahan harga teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke produk Laneige Snack Cream. Nah, ini produk Laneige Snack Cream ini belum tiba barangnya ya. Tapi teman-teman itu sudah jaga-jaga ya. Tentu sudah menginput ke pembukuannya. Dan besok kalau tiba barangnya dari toko itu tentu langsung mengirim saja. Dan di sini stoknya sudah 0. Jadi dengan kata lain stok teman-teman tentu bisa lihat ya. Neck cream ini sendiri ada 3 piece, masker aloe vera ada 2 piece, lipstick soul masih ada 4 piece, Natur Republik ada 4 piece lagi. Nah, teman-teman harus cek fisik langsung, udah betul nggak, udah pas belum. Terlepas dari barangnya teman-teman sudah sisihkan untuk proses packing besok hari misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini sudah selesai. Di sini juga sudah kita input ke kartu stok teman-teman. Oke, terus keesokan harinya pada tanggal 30 Juli ya, teman-teman terima produknya, produk si kawan ini, si Laneige Snack Cream. Langsung teman-teman sisihkan, dan di sini teman-teman tidak perlu menginput ke kartu stok lagi. Kenapa? Karena produk tersebut sudah teman-teman input di semalamnya. Jadi teman-teman langsung tahu, oh ini barangnya sudah sampai nih, langsung di packing, kirim. Pada saat proses kirim, teman-teman membayar ongkos kirim sebesar 35.000. Nah, ongkos kirim ini 35.000 ini adalah biaya yang telah dibayar oleh buyer sebenarnya ya. Jadi ini bersifat neto, tapi tetap saja kita catat biaya pengiriman pada kas sebesar 35.000 dan kita catat di jurnal kas keluar teman-teman. Biaya pengiriman pelanggan Instagram, teman-teman boleh buat lebih detail ya. Kalau memang apa, harga 35.000. Debitnya apa? 35.000 PPR. Nah, ini teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya ada buat alurnya kartu stok keluar. Tapi sebenarnya ini juga seperti yang saya katakan tadi ya. Boleh saja teman-teman input kartu stoknya pada saat hari ini misalnya, pada saat datang baru teman-teman input, boleh saja. Ya, berarti Laneige Snack Creamnya juga inputnya pada hari ini misalnya. Tapi boleh juga sehari sebelumnya, itu tergantung teman-teman sih. Kalau teman-teman takut lupa, ya udah teman-teman catatnya itu semalamnya. Ya, kalau bisa ingat ya hari ini. Tapi jangan sampai nggak tercatat, itu paling penting teman-teman. Dan konsisten, kalau memang sistem catatnya itu ketika bon datang langsung catat ya, seterusnya seperti begitu. Jangan hari ini seperti begini, besok seperti begitu. Takut nanti kesilap. Karena kalau kesilap bisa bahaya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 9 teman-teman. Pada tanggal 31 Juli, pelanggan Instagram menerima produk Jessica. Namun pelanggan tersebut meretur produk untuk Lipstick Soul dikarenakan produk yang diminta berbeda variannya. Waduh, ada retur teman-teman. Untuk itu Jessica mengembalikan uang pelanggan sebesar 75.000 plus ongkir ditanggung sebagian 17.500 atas retur tersebut sama dengan 92.500. Nah, jadi dengan kata lain Jessica membayar 92.500 ya, dimana ada retur sebesar 75.000 dan ongkirnya itu 17.500. Ini jurnalnya ini teman-teman ya. Retur, biaya pengiriman, dan kas. Oke, jadi ini kita catat di jurnal kas keluar. Di tanggal 31 Juli 2020 ada retur pelanggan Instagram. Waduh, retur pula ya. 92.500 teman-teman ya. Nah, tentu lihat di sini. Di sini ada retur penjualan, ada kolomnya. Berarti langsung saja teman-teman buat returnya sebesar 75.000. Sisanya 17.500 adalah biaya pengiriman teman-teman.
Nah, ini ya cara pencatatannya. Nah, karena dia retur, kalau dia retur barang, ya ini pasti ada hubungannya dengan kartu stok. Nah, di sini teman-teman boleh punya opsi. Teman-teman mau catat langsung, ya meskipun barangnya belum datang, atau teman-teman tunggu dulu barangnya udah datang baru teman-teman masukin ke stok. Tapi sih kalau untuk namanya retur ya, alangkah lebih baiknya sih kita tunggu barangnya datang dulu lah ya, kan namanya retur juga. Di sini pada tanggal 1 Agustus barang returan telah tiba. Nah, jadi ketika barangnya tiba, teman-teman boleh langsung catat ya. Nih, untuk lipstick Seoul, nah 1 Agustus 2020, retur pelanggan Instagram. Masuk lagi satu piece harga 50.000. Nah, berarti jadi 5 piece lagi teman-teman. Jadi produk teman-teman ya baik lagi lah menjadi 5 piece lagi teman-teman ya, karena dapat retur. Dan ini semuanya itu sih kembali ke teman-teman sistem catatnya ya. Teman-teman mau catat semalam, mau catat hari ini nggak masalah, karena kita pakai sistem periodik teman-teman. Dimana sistem periodik itu pastian itu nggak di jurnal, tapi kita itu harus tahu betul-betul, kita mengkontrol baik-baik fisik kita teman-teman. Ya, stok fisik itu kita harus betul-betul kita lihat. Oke, ini sudah selesai teman-teman ya. Kita masuk ke yang nomor 11 teman-teman. Pada tanggal 10 Agustus, Jessica kembali melakukan pembelian untuk stok barang. Jessica membeli barang pada toko Etude, ini nomor 8, 2 piece Nature Republic, 4 piece Laneige, dan langsung dibayar pada saat itu juga oleh Jessica ya, 1346, dan ada ongkir 15.000. Maka jurnalnya bagaimana teman-teman? Tentu pembelian sebesar 346.000, ongkirnya biaya pengiriman 15.000, pada kas 361.000 teman-teman. Nah, di sini karena kas keluar, maka kita catat di jurnal kas keluar ya, karena bersifat tunai. Kalau tadi bersifat kredit, kita buat di jurnal pembelian. Maka langsung saja teman-teman buat jurnalnya. Pada tanggal 10 Agustus ya, kembali lagi toko Etude, nomor bonnya bon 8, kas keluar 361.000, di mana pembeliannya itu sebesar 346.000 dan ongkir 15.000. Oke, ini teman-teman jurnalnya ya. Nah, setelah teman-teman buat jurnal ini, teman-teman punya opsional. Apakah teman-teman mau langsung catat di kartu stok atau tidak, atau tunggu barangnya? Ya, kita asumsikan saja lah teman-teman langsung catat di kartu stok, tapi teman-teman kasih warna dulu. Ya, kasih warna dulu kalau barangnya itu belum tiba. Ya, opsional. Oke, teman-teman catat dulu. Ada 2 piece Nature Republic Aloe Vera Agustus 2020 ya, dari toko Etude. Nomor faktur berapa teman-teman? Faktur 8. Di sini kuantitinya teman buat 2 piece, harganya itu 98.000. Oke. Nah, di sini ingat teman-teman, kita pakai metode FIFO. Kalau metode FIFO itu bagaimana? Tentunya first in first out ya. Berarti yang pertama kali masuk itu yang pertama kali keluar. Berarti ini 98.000 itu yang belakangan masuk dan terakhir kali keluar. Oke. Untuk yang ini sudah kita masukkan stoknya. Terus Laneige Snack Cream 4 piece 37.500 kita masukkan juga stoknya ya. Di tanggal 10 Agustus 2020, toko Etude nomor 8, 4 piece, berarti tambah. Berarti stok kita untuk Laneige Snack Cream ada 4 piece sekarang teman-teman ya. Sedangkan stok kita untuk Nature Republic harusnya ada 6 piece, tapi ini kan belum datang. Jadi teman-teman boleh kasih warna dulu. Tanda ke buku teman-teman. Oh, ini belum datang ini, kasih warna dulu. Tapi teman-teman sudah input ke kartu persediaan supaya jangan lupa besoknya. Ternyata pada saat sampai, teman-teman kan masih kasih tanda tuh di kartu persediaan teman-teman ya. Cek, Nature Republic kurang 1 piece nih. Waduh. Terus Jessica melakukan komplain lah, teman-teman melakukan komplain. Maka dibilang sellernya, aduh nggak mungkin lagi dikirim, ongkirnya mahal. Saya ganti uang saja lah ya. Maka teman-teman diganti uang sebesar 98.000. Berarti jurnalnya itu adalah kas 98.000 pada retur pembelian sebesar 98.000. Nah, impact dari ini teman-teman, stok teman-teman nggak 2 piece lagi bertambah, hanya 1 piece. Jadi teman-teman buat dulu jurnalnya di kas masuk ya. Tanggal 11 Agustus 2020, retur toko Etude sebesar 98.000 ya. Nah, lihat teman-teman. Impact ada di sini adalah setelah teman-teman buat jurnal ini, impactnya itu adalah di kartu persediaan. Karena di sini sudah masuk sebesar 2 piece, di sini teman-teman buat teman-teman. Retur toko Etude. Nah, keluar 1 piece seharga 98.000 teman-teman ya. Nah, jadi stok teman-teman hanya 5 piece. Nah, ini teman-teman. Jadi stok akhir teman-teman itu cuma 5 piece teman-teman. Dan ini adalah retur. Oke, ini saya hilangkan warnanya. Dan ini sudah pas juga ya. Jadi kita hilangkan warnanya. Sampai di sini teman-teman punya gambaran ya. Stok teman-teman menjadi 5 piece karena ada retur ya di tanggal 11 Agustus 2020. Oke. Dan ini juga sudah selesai kita kerjakan teman-teman. Kita masuk ke nomor 13 teman-teman.
Pada tanggal 30 Agustus, Jessica membeli paket internet untuk usahanya sebesar 200.000. Nah, kalau mau beli paket internet, sudah pasti jurnalnya itu adalah pembayaran beban internet pada kas ya. Langsung saja di jurnal kas keluar, kita boleh buat Agustus 2020 ya. Buat internet sebesar 200.000 teman-teman ya. Jadi di jurnal kas keluar 200.000 pada BIN teman-teman ya. Jadi ini cara bacanya, biaya internet pada kas 200.000. Oke, ini juga sudah selesai. Kita jurnal ya. Langsung saja ke nomor 14. Pada tanggal 5 September, Jessica menarik private sebesar 100.000. Nah, kalau penarikan private jurnalnya bagaimana teman-teman? Private pada kas. Ingat, kalau ada kas keluar, maka jurnalnya itu dicatat di jurnal khusus jurnal kas keluar. Berarti di sini juga teman-teman. 5 September 2020. Private Jessica. Oke, sebesar 100.000. Nah, untuk private kita buat kode akunnya adalah PRV ya. Jadi cara bacanya private pada kas. Ini private pada kas. Oke. Ini juga sudah selesai, kita buat di jurnal kas keluar saja. Tidak ada posting ke buku pembantu lagi ya. Karena memang cuma sekedar transaksi jurnal kas keluar. Nah, kita masuk lagi ke nomor 15 teman-teman. Pada tanggal 25 September kembali terjadi penjualan 1 unit aloe vera sebesar 125.000 secara tunai kepada teman Jessica atau namanya Joko. Nah, ini karena dia penjualan tunai, maka langsung saja pada jurnal kas masuk dengan jurnal kas pada penjualan ya sebesar 125.000. Nah, jadi langsung saja kita jurnal teman-teman. 25 September 2020, nomor faktur 22 atas nama Joko ya, jurnalnya itu adalah kas pada penjualan sebesar 125.000. Oke. Nah, ini sudah selesai kita kerjakan. Kalau namanya penjualan tunai, jangan lupa teman-teman, kita inputnya itu adalah ke jurnal penjualan dan kartu persediaan. Pertama kita ke jurnal penjualan dulu teman-teman. Di sini 25 September 2020, nomor fakturnya 22 atas nama Joko. Ini bukan jurnal teman-teman ya. Ingat, ini hanya sebuah catatan. Saya buat di sini dan ini sudah 605.000. Kita cek jurnal kas masuk juga sama teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita buat di kartu persediaan teman-teman. Karena dia beli Nature Republic aloe vera 1 piece, satu piece saja, maka di sini teman-teman boleh buat langsung 5 September 2020 atas nama Joko, nomor faktur 22, keluar 1 piece harga 125.000. Maka stok kita lagi seberapa teman-teman? Karena kita menggunakan Vivo, berarti kita pakai first in first out. Ini 4 piece menjadi 3 piece sekarang ya. Piece 300.000. Oke, ini 1 piece 50.000. Oke teman-teman, jadi kita sisa 4 piece dengan total 398.000 ya. Ini sudah selesai juga teman-teman kita kerjakan. Untuk yang Joko, alurnya itu adalah jurnal kas masuk, kartu stok, dan juga jurnal penjualan untuk sebagai catatannya. Kita masuk ke soal nomor 16. Pada tanggal 29 September, Jessica kembali menambah modal dalam bentuk uang tunai sebesar 500.000 teman-teman. Kalau menambah modal, maka jurnal itu adalah kas pada modal. Untuk ini, di sini sebenarnya teman-teman boleh buat di jurnal gabungan, boleh juga buat di jurnal kas masuk, terserah teman-teman. Tapi saya buat di jurnal kas masuk saja teman-teman ya. Tanggal 29 September 2020, nomor faktur tidak ada ya. Di sini keterangannya penambahan modal sebesar 500.000 oleh si Jessica. Jurnalnya itu adalah kas pada modal. Di sini saya buat MD. Sudah selesai teman-teman ya. Juga sudah siap. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke yang nomor 17. Pada tanggal 15 November, kembali terjadi penjualan kepada pelanggan Instagram dengan bon nomor 23. Nah, skincare paket SK itu seharga 920.000 ditambah 30.000 ongkir. Pelanggan Instagram membayar kepada Jessica sebesar 950.000 pada hari itu juga. Namun Jessica tidak memiliki produk tersebut dan kembali melakukan dropship kepada toko Etude seharga 725.000 dan 30.000 ya. Dan Jessica juga langsung bayar sebesar 755 kepada toko Etude pada hari yang sama. Nah, ini jadi dia itu menggunakan sistem dropship, tapi dia berbeda teman-teman. Berbeda dengan yang tadi kan pakai e-commerce. Kalau ini dia nggak pakai e-commerce dan dia langsung memperoleh uang tunai dari pelanggan Instagram. Maka langsung saja kita buat jurnalnya. Jadi di nomor 17 ini tentu ada 2 jurnal. Yang pertama itu adalah dia memperoleh orderan dari pelanggan Instagram, tentu kas pada penjualan ya, dan juga beban pengiriman, di mana biaya pengiriman itu bersifat neto. Ini teman-teman bisa lihat ya, kas 950, penjualan 920, biaya pengiriman 30. Oke. Dan juga yang kedua adalah proses dia itu melakukan proses dropship atau pembelian kepada toko Etude sebesar 755. Pembelian 725, biaya pengiriman 30 dan kas 755. Ya, ini adalah jurnalnya, teman-teman bisa lihat langsung. Dan di sini tidak ada hubungan dengan kartu stok. Kenapa? Karena dia menggunakan sistem dropship. Itu teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buat jurnal yang pertama. Itu adalah jurnal terkait dengan penjualan tunai oleh pelanggan Instagram. Berarti karena dia penjualan tunai, maka dia masuk di jurnal kas masuk. Tanggal 15 November 2020 dengan nomor bon
23 pelanggan Instagram, Jessica mendapatkan uang sebesar 950.000 ya. Dimana ini terdiri dari 920.000 penjualan tunai dan 30.000 ongkir. Dan di sini biaya pengiriman di kredit ini karena dia bersifat neto teman-teman ya. Ini adalah jurnal pertama, dan di sini teman-teman jangan lupa kita buat di jurnal penjualan juga sebagai pengingat. 23 pelanggan Instagram. Di sini bukan jurnal ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini 1525 ini sama dengan di sini teman-teman 1525 ya. Berarti ini masih klop dan masih pas. Ini salah satu cara kita untuk double cross check. Dan untuk proses penjualannya sudah kita jurnal. Ini saya kasih warna. Dan yang selanjutnya adalah kita mau menjurnal proses pembeliannya. Karena dia pembelian tunai, maka kita catat di jurnal kas keluar. Toko Etude, teman-teman cantumkan bondnya ya. Nomor bond berapa? Bond 9. Seharga 755.000 teman-teman ya. Kita keluar uang ya. Bukan harganya, tapi ini kita keluar uangnya 755.000. Dimana pembelian tunainya 725.000 ya. Dan ongkirnya 30.000. Nah, di sini BPR-nya itu biaya pengirimannya itu di debit, yang tadi di kredit berarti bersifat neto. Nanti dia akan menjadi 0 teman-teman ya. Karena ongkos kirimnya ini ditanggung oleh si buyer. Oke teman-teman. Di sini masih balance ya. Teman-teman bisa lihat. Oke, ini sudah selesai kita kerjakan dan sudah kita catat di jurnal khusus, di jurnal kas masuk dan jurnal kas keluar teman-teman. Untuk nomor 18, pada tanggal 16 November, Toko Etude mengirim paketnya. Ya, kita nggak ada jurnal, karena kita cukup perlu tahu saja atau sebuah notifikasi. Dan tanggal 17 November juga sama ya, paket tersebut telah tiba. Kita juga cukup tahu saja. Ya, oh sudah selesai, sudah oke. Kita mendapatkan nama baik teman-teman ya. Dan sudah kelar lah. Kita masuk ke nomor 20. Pada tanggal 25 Desember, Jessica membeli paket internet sebesar 200.000. Maka kalau membeli paket internet, jurnalnya itu adalah beban internet pada kas. Kita catat di mana teman-teman? Di jurnal kas keluar. Kenapa? Karena ada akun kas di kredit ya. Kalau bayar uang pasti di jurnal kas keluar. Maka jurnalnya itu adalah beban internet pada kas. Kita catat di jurnal kas keluar. Di sini pada saat Natal pula dia beli paket internet teman-teman ya. Mungkin dia mau Natalan, beban internet sebesar 200.000 teman-teman. Oke. Di sini BIN ya, BIN, biaya internet. Oke, ini juga sudah kita jurnal teman-teman ya. Dan yang soal terakhir teman-teman, pada tanggal 28 Desember, Jessica kembali membeli stok barang ya kepada Toko Etude. Dia ada beli lipstick ya, ada beli Nature Republic, ada beli masker 5 piece ya. Jessica seharusnya membayar 313.500 teman-teman. Namun diberi diskon menjadi 300.000 dan membayar ongkir sebesar 30.000. Total membayar 330.000. Nah, di sini teman-teman agak unik kasusnya. Seharusnya tagihan dia itu 313.500, tapi dia itu dapat diskon sebesar 13.500, sehingga dia itu hanya membayar sebesar 300.000 dan ongkirnya 30.000. Maka berarti di sini dia itu ada akun potongan pembelian. Maka jurnal itu adalah teman-teman pembelian 313.500 ya. Biaya pengiriman 30.000 di debit ya. Pada potongan pembelian 13.500 dan pada kas sebesar 330.000 karena dia membayar pembelian dan ongkos kirimnya. Nah, ini jurnalnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Pembelian 313, biaya pengiriman 30, kas 330 dan potongan pembelian. Di sini tentunya teman-teman kita harus catat di jurnal kas keluar karena dia ada hubungan dengan kas ya. Kalau dia tadi hutang ya tentu di jurnal pembelian. Oke, langsung saja kita buat jurnalnya. Tanggal 28 Desember. Bondnya nomor 10 teman-teman ya. Toko Etude. Nah, kas keluar dia bayar berapa teman-teman? Tadi dia bayar sebesar 230.000. Namun, pembelian tunainya itu teman-teman sebesar 313.500 teman-teman. Ya. Di sini dia itu mendapatkan diskon teman-teman atau potongan pembelian sebesar 13.500. Nama akunnya itu adalah PPB teman-teman ya. Terus teman-teman dia juga ada menanggung biaya pengiriman teman-teman sebesar 30.000. Maka di sini biaya pengiriman BPR sebesar 30.000 teman-teman. Nah, jadi ini adalah jurnalnya. Nah, ini agak spesial ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di kolom buku besarnya ini dia tuh ada 2 akun. Jadi cara baca akun ini adalah tonton dari yang debit pembelian 313.500 ya, terus biaya pengiriman 30.000 pada potongan pembelian 13.500 dan kas keluar 330.000 sesuai dengan ini teman-teman. Nah, ini. Oke. Setelah udah jurnal apakah sudah selesai teman-teman? Belum teman-teman. Meskipun di sini tidak ada diceritakan kapan barangnya datang, tapi jangan lupa teman-teman. Kita cantumkan di kartu stok teman-teman ya, itu paling penting ya.
Nah, dia ada beli lipstick merek Etude 2 piece harga 50.000. Karena di sini kartu stok kita tak ada lipstick merek Etude, yang ada lipstick Soul ya, maka kita buat kolom baru. Nih lipstick Etude teman-teman. Di sini tanggal 28 Desember. Keterangan toko Etude. Nomor faktur berapa teman-teman? Nomor faktur 10. Masuknya 2 piece harga 50.000. Total 100.000 teman-teman. Stoknya, maka stok dia menjadi 2 piece harga 50.000. Oke. Terus dia beli apa lagi teman-teman? Teman-teman lihat di sini ya. Dia membeli Nature Republic 2 piece harga 88.000. Maka di sini teman-teman, Nature Republic kita sudah ada ya di sini. Di sini teman-teman buat 28 Desember 2020. Toko Etude nomor bron 10 ya. Masuk 2 piece harga 88.000 ya. Oke, maka di sini ini saya copy paste saja teman-teman ya. Oke, jadi stok dia itu ada 6 piece ya. Dimana terdiri dari harga 100.000, 98.000 dan 68.000 teman-teman. Oke, untuk Nature Republic sudah selesai juga. Dan yang terakhir adalah masker Lineage, produk baru teman-teman ya. Jadi kita buat kolom barunya di sini teman-teman. Ini saya copy paste saja ya. Oke. Nah, sudah selesai teman-teman. Ini sudah kita cantumkan. Ini karena barangnya belum datang, teman-teman boleh kasih warna dulu ya. Seperti tadi. Tapi ya tetap harus kita cantumkan di kartu stok. Kenapa? Karena kan kita sudah menganggap itu sebagai pembelian kita ya. Jadi itu sudah mempengaruhi dari HPP. Kalau kita nggak cantumkan, nanti HPP kita itu besar teman-teman ya. Kenapa? Karena pembelian kita hitung, tapi stok kita itu sedikit. Nah itu teman-teman, jadi harus kita hitung supaya HPP-nya itu atau harga pokok penjualannya itu lebih realistis ya, mendekati realistis lah. Oke, nah ini kan sudah selesai teman-teman, kita jurnal semuanya ya. Sudah kita cantumkan semuanya. Dan yang terakhir teman-teman, yang harus kita lakukan adalah kita isi nacca saldo sementara ini teman-teman, untuk memudahkan kita untuk proses penginputan ke buku besar teman-teman. Nah, bagaimana cara mengisinya? Saya akan memperagakan kepada teman-teman di jurnal kas masuk. Di sini sudah ada akunnya teman-teman. Teman-teman lihat kas masuk ini debit. Berapa totalnya? 3618. Teman-teman cantumkan. Piutang di kredit 1430. Teman-teman buat di sini 1430. Oke. Penjualan teman-teman lihat di kredit 1525. Teman-teman buat juga. Retur pembelian ada tidak? Di sini ada ya. 98.000 di kredit. Teman-teman buat juga. Terus biaya pengiriman. Nah, ini teman-teman biaya pengiriman di sini ada 2, 35.000 dan 30.000. Teman-teman cantumkan juga. Modal. Nah, 500.000. Di sini harusnya pas teman-teman, sudah balance. Begitu juga jurnal kas keluar kita kerjakan. Pembelian tunai saya cantumkan dulu. Ini saya persingkat saja. Saya hanya peragakan saja kepada teman-teman bagaimana proses pembuatannya ya. Biaya pengiriman. Nah, teman-teman bisa lihat biaya pengiriman. Ini ada banyak ya, teman-teman hati-hati. Jangan sampai kemis. Biaya internet juga ada beberapa. Prive. Potongan pembelian. Nah, ini juga sudah selesai teman-teman ya. Dan ini kita kerjakan sebenarnya pada saat sudah akhir periode teman-teman ya. Kalau belum akhir periode jangan dibuat. Nah, ini adalah terakhir jurnal gabungan. Persediaan, piutang, hutang, dan modal. Oke, sudah selesai teman-teman. Ini sudah selesai saya kerjakan semuanya. Dan untuk tahap selanjutnya, proses penyusunan laporan keuangan belum sampai sana teman-teman. Selanjutnya itu adalah proses buku besar, posting ke buku besar ya. Setelah buku besar baru ke laporan keuangan. Ya, nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman step by stepnya bagaimana menggunakan nacca saldo sementara ini. Sebenarnya sudah ada saya jelaskan sih di belajar akuntansi perusahaan dagang, tapi nggak apa-apa nanti kita flashback kembali supaya lebih jelas ya. Dan ya sudah selesai lah teman-teman, kita kerjakan semuanya. Mungkin video ini cukup panjang dan rekaman saya ini adalah 1 jam 30 menit. Nanti saya cut, saya nggak tahu menjadi berapa menit. Ya mungkin itu dulu lah teman-teman ya video dari saya ya. Terima kasih banget untuk teman-teman yang udah nonton. Dan mohon maaf banget kalau videonya panjang banget, tapi memang ini isinya itu adalah ilmu semuanya. Saya nggak bisa buat videonya pendek, saya takut nanti nggak jelas. Toh buat apa saya sajikan sebuah video yang pendek tapi nggak ada ilmunya. Mending panjang tapi memang dia berisi ilmu. Jadi mungkin itu juga sebuah kelemahan bagi saya mohon maaf banget. Dan harapan saya memang teman-teman mendapatkan ilmu positif, hal positif dari video kali ini. Yang bisa berguna untuk usaha teman-teman lah. Ya itu paling penting. Mungkin itu dulu teman-teman video dari saya. Kita akan berjumpa di video selanjutnya terkait dengan posting ke buku besar. Saya William Basri. Dadah.